Tuhan, selamat sore. Sore. Ada cita-cita kita akan mulaikan ibadah pemuda remaja kita pada saat sore hari ini. Yuk, bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Tuhan kau sempurna dalam setiap kehidupan kita.
boleh diberikan kesempatan waktu untuk kami beribadah kepada-Mu Tuhan, untuk kami menyenangkan Engkau, untuk kami memuji membesarkan nama Tuhan. Biar sore hari ini menjadi waktu terindah bagi setiap kami, untuk kami Tuhan menikmati Engkau, untuk kami menghampiri hadirat-Mu, untuk kami dijamah oleh Engkau Tuhan saat sore hari ini, untuk kami diberkati dengan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mungkin datang dengan segala keberadaan kami, banyak persoalan yang kami hadapi, tetapi kami percaya dengan iman, ibadah yang kami kerjakan pada saat sore hari ini mendatangkan janji Tuhan dalam hidup kami. Kami akan dikuatkan, iman kami akan dibangkitkan, kami akan senantiasa Tuhan merasa kuat karena Engkau bersama dengan kami Tuhan dalam menjalani hidup ini Tuhan. Berkati setiap kami hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang Tuhan Yesus melayani Tuhan pada saat sore hari ini. Biar Tuhan memberkati dan memelihara setiap kami. Kami berdoa untuk teman-teman seiman kami yang mungkin mereka masih di dalam perjalanan Tuhan, bahkan mereka di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun, untuk kami sama-sama bersatu hati memuji membesarkan nama Engkau, beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau tanggalkan segala beban persoalan kami, karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pertolongan kami, Engkau sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melayani ibadah kami pada saat sore hari ini dengan penuh ucapan syukur, dengan iman, dengan sukacita, karena Yesus hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara lihat apa yang kita silakan. Ya, apa kabar sekali lagi teman-teman? Baik. Apa kabar? Apa kabar? Sekali lagi, apa kabar? Luar biasa, karena Yesus kita luar biasa. Kita mau masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Sudah siap memuji membesarkan nama Tuhan? Sudah siap bisa menyenangkan Tuhan? Mari memuji membesarkan nama Tuhan sore hari dengan sukacita dari Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Baiknya dapat dengan nyanyian syukur, hadiratnya tutup
Kak Sinta mau bersaksi, Cici Sinta. Ayo. Ayo, mari. Karena pemuda remaja gak pernah kesaksian, mari. Siapa tahu berawal dari hari ini kalian jadi tergerak bersaksi. Ayo, ke depan, ke atas. Shalom, pemuda remaja dikasih dalam Tuhan. Saya ingin bersaksi yang menceritakan mungkin segala kebaikan Tuhan di dalam keluarga saya. Mungkin sepanjang minggu kemarin banyak juga ya berita dukanya, mungkin dari terutama nenek kami tercinta sudah dipanggil Tuhan. Tapi kiranya juga Tuhan beri kekuatan kepada kami. Mungkin juga itu yang terbaik yang daripada Tuhan. Udah umur segitu 83 tahun, mungkin diberi sakit yang bisa dibilang sakitnya biasa, sama itu juga yang gak macam-macam. Pas 2 hari minggu kemarin juga bisa hari Selasa. Itu nggak sengaja sih saya kesananya, cuma niatnya buat main gitu. Tapi udah pas melihat kondisi nenek kayak gitu, udah mulai kakinya bengkak, biasanya nggak biru, itu tiba-tiba di bagian telapak kakinya biru dan kayak ada sedikit gelembung air. Itu juga kan kita nggak tahu gimana. Saya sempat telepon tante dulu yang dari mana, kira-kira ini tindakannya gimana, mau dibawa ke klinik atau di dokter tadinya. Awalnya sih bilangnya dibawa ke dokter dulu aja buat penanganan yang pertama aja katanya. Terus saya bilang udahlah medis saja bawa ke klinik, kan sebelumnya juga memang dari tahun kemarin udah pernah dibawa ke klinik medisina, dan itu pun selama mas sakit waktu pas tahun lalu saya kan juga kurang paham ya, karena dia juga waktu itu kerja harusnya bolak-balik antara klinik dengan tempat pekerjaan, dan hasilnya kan saya cuma dikasih tahu dokter kalau misalkan itu kondisinya nenek kurang stabil atau tidak kunjung membaik, itu harus segera dirujuk. Dan waktu pertengahan tahun lalu itu dan puji Tuhannya sudah sehat kembali seperti biasa, kaki udah normal. Tapi saya pikir adalah saya juga ngomong sama paman, kayaknya sih udah mulai kondisinya berangsur membaik, jadi dirawat di rumah aja. Dan saya juga nggak sampai kepikiran ke situ, dan pas minggu kemarin itu sakitnya seperti itu dibawa ke klinik medisina, itu saya udah nungguin dan disemprot juga sama si dokternya itu, bilang, ibu kenapa nggak langsung dirujuk ke rumah sakit besar? Saya bilang, lah dok, kan dokter cuma bilang sama sayanya kalau misalkan ya kondisi neneknya ini udah normal seperti sedia kala gitu, boleh dibawa pulang. Kalau misalkan dia masih belum kunjung membaik, bisa dirujuk ke rumah sakit besar. Dan waktu itu kan kondisi nenek saya udah normal, jadi kakinya bengkak, udah kempes, mau makan, udah mau ngomong lagi. Jadi kan dokter juga nggak ngomong ke saya kan, memang harus ada surat rujukan itu ke rumah sakit besar. Terus saya bilang, kalau misalkan saya terima dok, pasti itu surat ada di saya. Saya cuma bawa itu rekapan nota-notanya habis berapa, sama pas kondisi hasilnya itu pas waktu pertengahan tahun lalu. Tapi nggak ada saya terima itu yang harus benar-benar dibawa ke rumah sakit besar. Saya nggak terima. Terus pas udah mau pulang, yang pas dikondisikan bilangnya, oh ini mah harus segera dibawa ke rumah sakit besar katanya, kondisi neneknya kan udah nggak memungkinkan. Terus saya bilang, gimana dok, kan kondisinya waktu itu udah lemes banget. Dari rumah dibawa ke klinik medisina yang dekat aja pakai beca, udah kondisinya kayak gitu, antara setengah sadar setengah sadar, udah lemes banget sih kayaknya. Nah udah kebenaran di sana, saya bilang tolong kita tolong dioksigen dulu bagaimana, dan dokternya menolak dengan alasan takutnya terjadi apa-apa kalau kondisi begini. Jadi harus cepatnya dibawa ke rumah sakit besar aja daripada di sini, ternyata takutnya lebih gawat lagi.
makanya saya telepon, udah langsung pas paman juga, saya bilang udah cepetan aja cari ambulans, cari ambulans emergency gitu yang dimana aja katanya, buat bawa ke sana yang lebih enak sih katanya di mana. Awalnya mau dibawa ke Cirebon, tapi kan dengan alasan takutnya banjir. Terus juga saya begitu nunggu lama, hampir 1 jam saya di klinik. Pokoknya udah di kursi roda terus, saya di luar. Pas waktu itu saya WA Mairis kan minta doanya, minta dukungan doanya buat nenek itu gimana ya. Saya bilang udahlah, ya memang namanya juga udah tua ya. Jadi kita ini yang sabar-sabar aja ngurusnya. Hampir 1 jam saya pegang terus nenek di kursi roda, udah lemas kayak gitu, udah maunya balik aja saya begini aja, saya setengah untuk 1 jam. Saya bilang, dok ini gimana? Saya bilang, gak apa-apa kalau saya harus bayar. Tapi dengan berulang kali dokternya jawab seperti itu. Jadi ya, apa membuat saya kan, itu juga bibit telepon yang dari Bandung bilang, itu gimana sih katanya klinik, tapi nggak ada oksigen, pindah juga klinik lain sementara itu oksigen dulu penanganan pertama, karena memang kayaknya udah ada oksigennya juga kurang, itu makanya juga udah maunya terus hampir 1 jam duduk di kursi roda, saya nemenin sendiri, saya video call sana sini, suruh ngajak ngomong terus biar kondisinya juga kan nggak pengennya tidur terus. Dan puji Tuhan itu nggak lama pas tadinya kan saya ke WA Meris bisa minta tolong nggak pakai mobil pastori, awalnya waktu saya bilang memang nggak bisanya kan karena mungkin takutnya ada apa-apa di jalan kan disalahkan juga. Terus saya telepon ini bagaimana, cari-cari kok nggak ada, semuanya menolak. Ada yang alasannya kejebak, takut kejebak banjir, ada yang alasannya juga karena nggak ada perawat jaga yang bantu nganterin sampai ke rumah sakitnya, nggak ada surat rujukan apanya. Ya jadi udah, saya sama udah masa aja lah sama tahu kita makan Tuhan baik. Terus nggak lama Mama Elis datang sama di Erwin sama Habib klinik itu. Dengan pertama Mama Elis datang langsung Mama Elis doa buat nenek gitu kan. Terus hasil juga mungkin kita ini juga udah gak tahu gimana, Erwinnya nangis, si Habibnya nangis. Nah jadi dari pihak itu diperbolehkan, saya bilang kenapa nggak dari tadi, kalaupun harus dioksigen saya udah hampir nunggu sejam, saya bilang kayak gitu kan. Mereka protes, nangis, baru ditarik ke dalam, baru dikasih tindakan oksigen. Dan nggak lama setelah oksigen itu dikasih ke nenek, ini dalam mobil. Puji Tuhan kan tadinya kita mau gimana, tapi kita keceran ke kaki dulu. Terus saya juga nggak tahu, selagi pas telepon di luar, tiba-tiba banget kan yang udah di dalam itu keluar bilangnya buat tindakan pertolongan pertama aja, jadi langsung dibawa ke Sentot malam-malam tuh. Mungkin juga kondisi agak setengah takut ya Pak ya, rumah udah kondisinya nggak sadar, takutnya udah nggak ada di mobil. Saya juga mikirnya udah jelek bukan ya, saya udah mati makanya udah kayak gitu, udah gimana perasaan juga udah nggak enak. Jadi ya udahlah, bisnis aja jalan. Jadi yang di mobil mungkin ada Erwin, ada Habi, mungkin ada Buku juga. Saya nyusul terakhir itu naik motor. Jam berapa kira-kira? Sejam habis mobil, setengah jam lah kira-kira habis mobil jalan. Saya nyusul di belakang karena mau harus ambil ini itu. Dan itu pun banyak yang ketinggalan. Bantal lehernya saya juga mungkin masih ada di rumah, belum dikembalikan. Saya lupa ada di bawah. Karena saking buru-burunya nggak ada persiapan apa-apa. Ke rumah sakit saya cuma sempat bawa kayak baju, terus tutup kain juga, tapi nggak semua. Buat selimut juga nggak bawa. Pas kebetulan waktu itu kan saya datang tiba-tiba udah di sana di rumah sakit. Itu saya bilang lah, itu Ma pakai bantal lehernya siapa? Pakai tapinya siapa buat tutupin? Terus si Kumes bilangnya itu pakai bantal lehernya Pastori katanya. Nah itunya pakai punya siapa? Dikasih dari yang sebelahnya itu. Dia bilangnya, terus saya bilang kenapa nggak dibawa? Dia lupa katanya. Ya udah besok diambil, saya bilang kayak gitu kan.
saya waktu itu kan putusin nggak pulang, udah mandi sampai pas di sana dikabarinnya kan juga pas waktu itu waduh kan mau jebol jadi pikirnya sana sini di rumah sakit juga saya udah teleponin mama pas waktu itu si Santinya belum pulang. Dewi ikut ke sana, saya bilang Dek kamu udah pulang aja belum, itu cepetan dia bilang kalau mamanya di rumah kan sendirian gak ngerti apa-apa, terus lalu-lalunya kan semua di dalam, saya bilang itu udah dikumpul tinggal dibawa aja atau enggak kamu bawa mama dulu, itu surat mau belakangan kamu misalnya nggak dulu taruh aja di atas kemarin kan juga tinggi. Terus nanti bilang iya gak lama setelah jam 10 itu sampai pulang. Terus pas telepon lagi saya bilang juga Santi udah ada di Mas Polis sama mama, oh ya udah puji Tuhan. Jadi saya kan tenang di sini nungguin. Saya sampai pagi nggak bisa tidur seharian itu, sampai pagi pokoknya. Tengah malam itu pas waktu gantian, saya kan sering bolak-balik masuk ke dalam karena kan di dalam juga yang jaga nggak terlalu banyak, harus ada satu orang pas di UGD. Jadi di dalam saya bolak-balik itu nungguin. Saya kira tadi mau nungguin di dalam 2 orang kayaknya sih nggak apa-apa lah. Itu juga kan nggak ada protes dari dokter jaganya. Cuma di dalam nggak ada tempat duduk, saya 2 jam lebih duduk berdiri aja di situ. Terus saya bilang sama ini, udah saya keluar aja nanti gantian. Barangkali ada yang mau nungguin. Tadinya Bapak berapa jam sekali keluar buat tidur istirahat, jangan kayaknya di dalam. Iya. Pas jam 12 tuh masuk tuh sampai jam 3 atau jam 4 itu nggak keluar temennya di UGD. Terus baru keluarnya sekarang jam 4 kan. Saya juga itu nggak tidur sama sekali. Kisaran jam 4:30 ke jam 5 itu dokternya itu kan pas datang jadi malam-malam dorong masuk ke atas. Kan sementara rumah istrinya ada di lantai 2, terus di atas didorong. Udah begitu masuk di balkon. Udah kita di balkon juga susah main, gak ada penerangan, gak ada apa, itu susah banget. Itu rumah sakit nggak tahu harus gimana lah. Di situ di ICU juga nggak boleh ada yang nunggu, jadi kita nunggunya di balkon. Sempat ditegur satpam sampai 3 kali, cuman kata mau bilang udah lagi juga di tengah malam, masa kita harus tidur di bawah. Sementara di bawah aja tidurnya semua di bawah tangga tuh udah sempit-sempitan. Sudah bilang mau tidur di mana? Ya udahlah, yang mau bilang gak usah didengerin, ntar juga itu sendiri. Malam pertama itu sampai pagi kita nunggunya di balkon itu nggak ada masalah. Kisaran jam 5 itu saya udah telepon kan bilang ya udah yang dari sana, yang dari Orgelis itu bawa baju ganti aja, setelah kalian bawa pampers. Kan waktu itu juga kitanya lupa bawa pampers karena pas waktu di UGD saya ingatnya pampers nggak dibawa. Pas udah juga mau dipasang alat selang kencing itu, nah situ juga bolak-balik 2 kali ke kantin belakang beli pampers. Nah, jadi saya ingatnya udah suruh mereka aja bawa. Kan waktu itu saya telepon Dewi pagi-pagi suruh ke sana nganterin, kalau enggak kasih titipin ke anaknya yang ke Simikel. Saya bilang ya udah titipin aja kalau misalnya kamu yang masih ngantuk. Ternyata saya kagetnya tuh pas udah nyampe sana, si Dewi ini ikut. Saya bilang, kamu gak ngantuk? Enggak, katanya nggak bisa tidur. Oh ya udah, saya bilang kamu gantian. Tapi kamu gak bawa baju gimana? Nggak apa-apa, saya pakai jaket ini, bilangnya gitu kan. Ya udah, saya bilang ntar saya pulang, kita bisa jam 3 atau jam 4, nah datang lagi gitu. Ya udah, saya bilang kayak gitu. Terus kata Dewi, ya udahlah sih, asal ntar kalau kesini bawain baju aja buat saya mandi. Ya udah. Begitu mau pulang, kisaran jam 6:30 itu saya masuk dulu ke ruang ICU buat ganti baju mak, karena emang bajunya yang dipakai juga harus diganti sama baju yang ada di situ kan. Udah diganti, saya dipanggil lagi, katanya Bu ini harus tunggu resep obatnya sama harus dites kan. Saya bilang emang kenapa ya ini, katanya gula darahnya terus turun. Saya bilang oh ya udah, saya yang ngasihin. Udah selesai nungguin, saya turun itu ngasih tes mau tebus obat aja, apoteknya belum buka. Luar biasa bukanya, nggak tahu jam berapa ini belum bisa apotek. Pada itu saya tunggu sampai jam 8. Sebelum ini saya mau sampai jam berapa sampai rumah gantian gitu kan, tes cuma sekedar buat mandi doang.
ini apoteknya belum buka, labnya belum buka. Udah gitu saya bilang ya udah saya titipin aja salah satu di sini kan. Yang penting saya udah pas begitu itu saya langsung lari ke apotek yang di ICU, yang di UGD bawah. Itu apotek yang buka pagi. Jadi saya lari ke situ ngambil asal buat dari cairan yang beberapa bulan aja. Baru saya naik lagi. Hasil tesnya ditinggal aja, paling enggak jam 11. Udah jam 11, saya bilang kayaknya saya pulang dulu lah. Saya juga harus langsung masuk lagi ke ruang ICU. Saya bilang ini gimana ya dok? Sudah saya kan mau pulang dulu, sebentar di sini nungguin kan nanti. Gak apa-apa kan kalau ada apa-apa telepon aja langsung. Udah begitu saya kasih itu si yang dokter jaga, saya pulang sampai rumah misalnya jam 8 lewat. Jam 9 udah selesai sampai jam itu saya pulang. Saya sempat mau tidur gak bisa, mama manggil terus suruh beli ini seperti itu sampai jam 11. Saya mau tidur pun gak jadi karena apa? Ini bilangnya si Dewinya sementara teman tuh udah nangis ini Cici gimana? Emang kondisinya udah kayak gini terus udah lemes banget. Aku bilang ya udah itu tungguin aja kan juga bareng-bareng. Ntar juga saya kesana balik lagi kalau memang ada telepon dari si dokter buat hasil si tes itu. Kalau kaliannya nggak ngerti, nungguin nggak berapa lama, setengah 12 apa jam 12 hampir telat setengah jam ke 1 jam hasil tesnya keluar. Ditelepon sama si Mikel bukan dari pihak rumah sakitnya, malah bilang ini sih gimana ya, ini di hasil tesnya itu kan bilangnya si katanya kondisinya itu setengahnya udah kerendam cairan, setengah jantungnya, terus juga ada pemberontakan hati sama udah kena ke liver. Ya udah saya bilang ya udah kalau kayak gitu hasilnya kan mau gimana, ini udah dari nangis terus. Saya telepon ulangi kan suruh ya udah balik lagi aja ke rumah sakit. Nggak sempat tidur seharian, langsung balik lagi ke rumah sakit. Sampai di sana udah nungguin, jadi kitanya nggak pulang. Sekitar jam 5 tuh Dewi sama Mika sama si Chris pulang ke rumah, nungguin kita sampai jam pergantian masuk itu. Pas nengok jam besoknya itu 1 jam, setengah 5 sampai jam setengah 5 itu saya masuk ke sana ke ruang ICU. Lihat kondisi mah udah kayak gitu, saya kaget banget. Semalam padahal waktu pas dipindah dari UGD ke ICU itu masih puji Tuhannya masih nafasnya bisa normal lewat hidung. Nah sementara pas jam setengah 5 itu pas jam besok saya masuk udah nafasnya itu lewat mulut, udah dibantu oksigen nafas lewat mulut, udah nggak sadarkan diri. Jadi yang udah saya keluar saya bilang sama ini ya udah ibu gantiin baju aja sama gantiin popok dibersihin dilap adanya. Terus saya keluar sama ya udah mau gimana, orang kondisinya juga kayak gitu. Mas Raja udah semua serangan semuanya sama Tuhan yang terbaik dari Tuhan itu gimana. Kalau Tuhan kasih kesembuhan ya biar Tuhan itu beri kesehatan sama kembali yang mungkin memang gak kondisinya 100% sehat, tapi yang juga orang udah tua ya seperti itu. Tapi kalau misalnya juga Tuhan mau ambil pulang ya gak apa-apa, daripada uang misalnya kesiksa terus kayak gitu kan kita juga nggak tega. Udah oksigen ditambah infusan masuk juga buat makannya kan nggak bisa, salah kencingnya juga itu kan. Ya udah sekatahunya ya udah telepon aja yang dari Hotwheels, katanya suruh kesini lagi satu, dia bantu nemenin kalau ada apa-apa. Terus juga jam istirahat jam 6 itu, sebelum jam 6 kita tuh udah ngantuk. Saya bilang ya udah saya tidur gantian, saya tidur setengah jam bangun karena ditegur. Bilangnya sama-sama Bu, jangan di sini. Kalau mau istirahat tunggunya di luar aja, di bawah, jangan di sini. Di sini bukan tempat tunggu pasien katanya. Di ICU itu memang gak ada yang nunggu karena memang udah ada dokter jaga yang nunggu. Saya bilang Pak, saya juga di sini nggak ngeganggu orang. Sementara balkonnya itu jaraknya memang lumayan lebar. Kita juga memang paling pojoknya itu nggak ganggu jalannya. Misalkan ada pasien yang mau dioperasi itu nggak ganggu sama sekali. Udah selesai turun ke bawah, kedua kalinya itu pas kisaran jam 6 lewat, hampir jam setengah 7.
Pas itu saya suruh tidur sama si UU, gantian sudah udah tidur, gantian ntar barangkali malam bisa baru jaga gantian. Gak lama ditegur lagi, jadinya kita turunlah ke bawah, udah turun ke bawah, juga sama yang lain tuh berjejer, tetap aja salah, bilangnya jangan di sini menghalangi jalan, katanya suruh tunggu di bawah tangga sama yang lain berbarengan dengan alasan apa? Takutnya penyebaran COVID. Saya bilang sampai saya online itu tidur di bawah tangga, kan memang kamera itu juga nggak begitu jelas karena saya nggak pakai flash. Saya bilang ini pihak rumah sakit dengan alasan takut penyebaran COVID, tapi setelah orang tidur di bawah tangga itu sama aja berdampingan, nggak ada jarak. Memangnya itu bukan penyebaran COVID, malah lebih parah karena sementara pas di situ juga banyak yang nggak pakai masker nungguin. Saya seharian tuh nggak lepas masker sampai sininya lecet, sehari lebih tuh, karena saya takut gimana lah. Saya bilang ya udahlah, ini nunggu di sini aja biar saya keluar. Saya keluar di kantin nunggu tuh sampai jam 7:30. Terus 7:30 dari Horbis pada datang itu 2 motor. Nah baru saya masuk lagi. Si Handoko juga saya bilang, Handoko gantian aja nungguinnya sama Iki. Saya bilang saya di sini dulu. Pas waktu itu si Handoko juga ngomongnya lah capek katanya Cici. Jadi saya masuk dulu. Terus nggak lama si Handoko masuk karena kan memang juga katanya nungguin nggak boleh terlalu banyak, biarpun itu bukan di balkon ICU, minimal 2 orang. Jadi saya sama Iki pas rada malam juga mungkin si Handoko masuk boleh gitu, ketika bolak-balik sama adiknya si Kristen. Gak lama itu saya nunggu terus keluar kisaran jam berapa ya, hampir jam 9 pas saya lagi ngobrol sama yang nungguin pasien yang orang habis melahirkan itu di bawah, pas di sebelah itu teriakin dari atas katanya, wah baik teriak. Saya bilang iya saya saya dengan kecemasan segala gimana naik lari ke atas. Begitu saya udah nyampe di atas itu, si susternya pun mungkin juga ada mau nyusulin ke bawah. Kok lama banget kayaknya naik. Saya udah begitu buka pintu, saya masuk pulang ICU itu pas itu lagi di bantu ya, pernapasannya itu udah lagi pakai detak jantung segala berusahain. Saya masuk dan dokter jaganya itu bilang juga mau saya bilangnya gini, Bu bantu doa ya katanya, neneknya lagi kondisi kritis. Terus nggak lama saya bilang iya Pak, saya dulu nanti saya panggil pengantin karena memang dia bertanggung jawab buat segala urusannya. Jadi saya lari ke bawah. Udah saya lari ke bawah itu ke kantinnya lumayan rada jauh, harus muter juga. Udah begitu saya tes memang harus ke atas. Lari ke atas rombongan sama sepupu sama abang gitu. Udah lari ke atas, saya nunggu di bawah. Saya telepon Mama Elis gimana? Saya bilang Mama Elis gak doa buat Mama gimana? Terus Mama Elis jawab, gimana sih katanya? Emak udah gak ada. Saya bilang, Mama Elis jangan ngomong kayak gitu. Saya bilang, saya kan cuma kita doanya memang lah, kuasa Tuhan kan gak tahu seperti apa. Tapi bisa doanya aja yang terbaik buat membantu kondisinya gimana. Ya, kata Mama Elis ya sabar ceritanya gimana. Saya begitu pas udah selesai telepon sama Mama Elis, pas saya mau naik ke atas, malah abang turun. Abang bilangnya gini, udah yang sabar yang kita sedang. Memang kenapa? Makanya udah gak ada. Udah kan pas ke situ saya udah nangis sejadi-jadinya. Mungkin kan karena capek kan atau gimana juga, rasanya kan udah gak karuan. Gitu. Jadi ya udah kan kata mama juga bilang ya udah ikhlasin aja karena memang udah saat Tuhan kami pulang. Ya mungkin itu yang terbaik dari Tuhan buat umat bilangnya. Udah selesai itu, saya urus administrasi itu hampir kurang lebih 1 jam. 1 jam sebelum jenazah diformalin itu saya harus selesai administrasi dulu, biarpun jenazahnya mah udah dibawa turun ke kamar mayat gitu istilahnya. Sebelum formalin selesai administrasinya dulu baru boleh. Udah sampai 1 jam itu setelah selesai administrasi buat bayar ambulan sama ngasih surat keterangan BPJS segala macam, saya langsung lari lagi turun muter gitu buat ngasih surat itu. Nah baru itu disuntik, mungkin disuntiknya udah jadi kalau udah terlalu lama, jadi udah asal siapin mobil ambulannya aja nunggu supir katanya.
Ya udah, jadi yang lain udah pulang duluan. Terus saya sama ngikut mobil jenazah gitu buat ngirim, misalnya sampai rumah duka tuh antara jam 10:30. Nah mungkin itu perjalanan berat saya selama minggu kemarin. Ada hikmahnya juga saya berhenti kerja karena apa? Saya bisa nemuin hikmah sampai akhirnya saya juga mungkin udah berubah semulus gitu kan. Selama ini juga biar pun dekat karena saya sibuk kerja karena mungkin juga pada capek. Jadi jarang nengok, sekalinya saya nengok udah seperti itu. Dan walaupun yang saya dalam hati tadinya kalau dia harus kamar di rumah sakit nggak apa-apa, saya harus nunggu gitu kan, saya siap. Tapi ya mungkin Tuhan gitu kan, Tuhan lebih sehat. Jadi Tuhan ambil pulang. Ya mungkin sampai sekarang antara pengaitas, tapi ya mungkin baik-baik Tuhan gitu. Dalam hati juga udah, ya udahlah, saya juga udah usahakan yang terbaik, biarpun juga ya memang hasilnya seperti itu. Tapi ya mungkin kiranya juga Tuhan beri kekuatan kepada semua keluarga gitu kan. Mungkin ini bukan hasil yang dimau, tapi Tuhan tahu yang terbaik itu dengan hasilnya seperti ini. Jadi tahun ini semua anak cucu itu bisa kumpul. Sementara dari awal tahun kemarin itu susah sekali untuk berkumpul semua keluarga. Tapi dengan nggak ada teman itu satu keluarga besar semua berkumpul. Mungkin itu rencana Tuhan di dalam kehidupan keluarga saya. Tapi saya yakin juga dengan seperti ini ya, keluarga saya itu mungkin dapat boleh dikeluarkan itu di dalam Tuhan. Karena apa? Tidak ada persaudaraan itu ya tidak penting. Jangan kalau misalkan ada sesuatu yang penting baru kita berkumpul. Nah, di sini juga semua pada yang dari di luar kota pada pulang, pada gimana, kemudian ya udahlah, ya mungkin ini yang terbaik dari Tuhan gitu. Kita bisa mengikhlaskan. Mungkin juga Tuhan udah kasih yang terbaik, segala upaya, segala apa yang Tuhan berikan yang terbaik buat emak. Mungkin Tuhan lebih menyayangi emak gitu, sehingga Tuhan ambil pulang. Kiranya juga Tuhan menguatkan kami di sini. Kiranya juga Tuhan memberikan penghiburan sukacita daripada Tuhan gitu untuk kami sekeluarga yang ditinggalkan. Mungkin itu saja kesaksian saya. Terima kasih. Selamat sore teman-teman. Saya sebelumnya minta maaf belum bisa datang tepat waktu karena tadi ada kegiatan dulu di sekolah. Sekarang saya undang semua yang bangkit berdiri. Kita angkat tadi lagu
Susah asik gitu. Lanjut. Terima
Akan kuat lepaskanmu, kau
Oke. Selamat sore. Selamat sore. Haleluya. Haleluya. Hari ini adalah hari terang sahabat tulis. yang paling cepat kenton adalah jam 5:15 sudah datang ya. Hebat. Ya, tidak apa-apa yang penting hadir. Tapi jangan diulang-ulang ya kalau telat ya. Kalau di sekolah kan nilainya langsung C. Kalau sekali-kali yang mungkin ada situasi dan kondisi dimaklumi, mungkin macet, mungkin ada hujan atau banyak bocor, jalan becek, itu dimaklumi. Tapi kalau dia mengikuti kita ibadah tenang, berarti kita tidak istilahnya menghormati Tuhan, mengkhususkan kita beribadah kepada Tuhan. Ya, saya juga pernah merasakan menjadi jemaat seperti kalian, ya, menjadi pelayan di gereja orang lain. Ya, kami dibiasakan setengah jam, 15 menit sebelum jam ibadah saya sudah hadir. Dibiasakan. Saya mencoba itu. Saya udah 2 tempat kerja sama Prof. Jadi saya tahu merasa jadi jemaat juga merasa seperti di sini gitu istilahnya. Saat ini saya melayani teman-teman remaja ya. Jadi mari kita mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Kalian punya kesibukan masing-masing. Saya juga tahu. Saya juga punya kesibukan juga. Semua manusia punya kegiatan ya. Nggak ada yang nggak punya kegiatan. Bahkan orang gila pun punya kegiatan. Muter-muterin autis. Kegiatannya dia, ya kan? Ya. Langsung masuk ke inti firman Tuhan. Semua manusia, bukan semua ya, hampir di dunia inilah manusia punya agama. Ya. Buat apa? Supaya tidak kacau. Karena di agama itu semua mengajarkan kebaikan. Tapi kita beragama itu karena keturunan, benar? Benar kan? Orang tua saya Kristen, anak saya pun Kristen. Ya, berawal dari keturunan. Jadi manusia itu punya agama pertama berawal dari keturunan. Ya, semua rata-rata. Nah, beranjak remaja, nanti kalian ini nanti remaja pemuda, kalian sudah mulai berpikir, kalian sudah pakai logika kalian. Nah, kalau orang tua kalian kuat dalam mendidik agama, ya semua agama ya, tapi sekarang kita agamanya Kristen, ya kenal Tuhan Yesus. Kalau kalian dididik dari kecil, sudah sering sekolah minggu, remaja, mulai ikut kaum pemuda, mulai ikut ibadah umum, ibadah raya, orang tua maksa, gak apa-apa. Dalam hati memaksa ini tanda kutip baik, ya untuk awal itu baik. Kita dipaksa, ayo berangkat sekolah minggu, berangkat, bawa sapu, bawa apa, ya. Nah, tapi nanti mulai dewasa, remaja, kalian akan dihadapi oleh banyak pertanyaan. Kok saya beda ya sama teman main saya? Ya, kita nih ya. Kok saya beda ya sama teman kelas saya? Kok mereka lebih banyak? Kok mereka kan lebih asik ya? Di ini kok kayak gini ya? Di kita kok kayak gini ya? Nah, itu akan timbul pertanyaan-pertanyaan. Makanya semakin dewasa orang akan bertindak, ya, melakukan sesuatu dengan tindakannya sendiri, ya, tanpa bantuan lagi orang tua. Banyak kita bisa lihat di TV, bahkan kita lihat sendiri teman-teman kita mungkin ada yang sudah lama tidak ke gereja, bahkan mungkin dia tidak lagi, ya percaya nggak percaya, kesana enggak, kesini enggak, itu yang lebih bahaya, ya kan? Kesana enggak, kesini enggak, dia nggak tahu beribadahnya kemana. Tapi dia percaya kepada Tuhan. Tuhannya yang mana? Bingung kan? Nah,
di Indonesia itu punya 5 agama. Nah, saat ini kita itu masuk dalam agama, teman-teman percaya tidak sama Tuhan Yesus. Gimana Pak Andopo? Yang siap-siap sebentar lagi mau pulang. Pantes Pak Andopo udah punya pekerjaan, ya tinggal ngumpulin tabungan. Ya kalau kayak pacar masih jauh, ya. Kalian percaya nggak sama Tuhan Yesus 100%? Benar nggak? Benar. Apa cuma ikut-ikutan orang tua? Hah? Sabar ya. Ya, apa ikut-ikutan orang tua? Orang tua yang Kristen nanti pas kalau kalian ikut-ikutan orang tua, nanti kalian mendapatkan sesuatu di hadapan kalian, ya, nanti berubah. Tapi kalau kalian benar-benar percaya 100% sama Tuhan Yesus secara pribadi, itu tidak akan berubah. Ya. Apa kalian percaya sama Tuhan Yesus karena KTP? KTP-nya aja levelnya. Malah kita kadang KTP-nya levelnya naik ya. Ternyata kita yang gereja kan banyaknya begitu. Atau karena pacar, banyaknya di kota ini banyak banget. Ya, Bapak kami yang ada pengalamannya. Ya enggak, maksudnya kamu kan tinggal di kota, Bang. Ya, ya pernah tinggal di kota ya, sekarang lagi di desa lagi ya. Nah, kalau di kota itu seperti itu, saya banyak cerita waktu sekolah kita, kan teman-teman SAC itu banyak juga anak muda seperti kalian, umur masih 22 sampai 25, 27, pokoknya di bawah di antara situ. Dan mereka yang berkata itu pemuda remajanya itu kalau gereja itu kadang-kadang ada pasangannya, ada pacarnya, ada yang diincar. Ya, untung di sini nggak ada, ya kan? Bangkriannya. Tapi nggak apa-apa sih kalau bangkrian mengincar siapa perempuan di sini yang single masih banyak. Ya, banyak begitu. Jadian, kayak 14 Februari kasih coklat, jadian. 6 bulan kemudian putus. Pindah ke gereja. Banyak di kota seperti itu, saya diceritakan begitu. Oh, nanti sebenarnya, wah, apa dicari, nanti pindah, nanti putus pindah, diambil pindah lagi. Ya, yang kasar dulu. Kadang pindah gereja dulu, Biasanya gitu. Jadi makanya saya bilang kan, kalian itu 100%-nya itu gara-gara pacar. Ada yang memang pengen ke gereja gara-gara pengen pacar, ada. Iya. Kendona punya misi dan visi doakan Kendona. Oke kan? Bawa dia kan kenal Yesus. Ya, gampang bukan? Nah, judul pada sore hari ini arti mengikut Yesus atau Tuhan. Arti mengikut Tuhan. Mengikut itu punya arti apa? Mengikut itu punya arti apa? Melu, itu bahasa melu. Ayo, yang pintar-pintar kalian ini juga pintar. Mahasiswa mengikut itu artinya apa? Ikut. Tambahan pun. Ikutnya artinya apa? Berserta. Sama juga ikut itu kan sama juga apa ya? Persamaan gua. Artinya hal yang saya dapat karena kita tahu karena kita tidak tahu, makanya kita mengikut. Contohnya tempat. Kalian buka Google Map karena tidak tahu, ikuti Google Map, nyasarnya ke Sanca. Ya kan? Nah, pertama, karena tidak tahu, biasanya menunjuk ke tempat.
Yang kedua, karena kita tahu, makanya kita ikut. Salah satunya contohnya apa? Peraturan di sekolah. Masuk jam 7. Kita sudah tahu masuk jam 7. Masuknya jam 7. Nggak boleh jam 7 lewat 10 menit. Ambil sampah di lapangan basket. Nah, paham? Mengikuti Om Handoko? Paham? Jadi pertama, mengikuti itu karena kita tidak tahu. Jadi makanya kita mengikuti. Kayak saya, Bapak, Mami, saya nggak tahu tuh kamu kosnya di mana. Ayo bonceng saya. Nah, dibonceng karena kita tidak tahu. Atau karena kita sudah tahu peraturan atau undang-undang. Ya. Nah, jadi pada sore hari ini kita buka Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10, berarti 2 ayat. Jadi ayat pertama laki-laki, ya, 8, 9 perempuan, 10-nya saya, ya. Efesus 2 ayat 8. Lagi hang. Ya, yang pertama laki-laki. Kedua, ya, Efesus 2 ayat 8 laki-laki. 1, 2, 3. Ya, 9. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Ayat pertama, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Maksudnya, apa yang dikerjakan oleh kita itu biarlah semuanya untuk Tuhan. Ya, apa yang dikerjakan oleh kita semuanya buat Tuhan. Tapi apa yang dikerjakan itu bukan dikerjakannya untuk merampok, untuk berbuat jahat untuk Tuhan, enggak boleh. Itu udah sangat-sangat dosa. Tapi apa yang dikerjakan, kebiasaan kita, misalnya kita yang sekarang siswa, yang sekolah, kerjakanlah sekolahmu itu untuk Tuhan. Yang bekerjamu, bekerjalah itu untuk Tuhan. Ya, bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk Tuhan. Salah satu contoh kalian ibadah untuk mendapat apa? Kalian datang ibadah di sore-sore, mengganggu acara kalian, main game bersama, pacaran bersama, santai bersama. Tapi kalian datang beribadah. Apa tujuan kalian? Dapatnya apa dari ibadah itu? Berkah. Terus apa? Kuat. Ajar firman Tuhan. Ya, itu bagus yang kedua. Yang pertama saya kurang setuju. Ya, kenapa? Kita ibadah itu untuk apa? Untuk mendapat apa? Bukan mendapat apa-apa. Ibadah itu sudah seharusnya, karena ibadah itu cara kita mengucap syukur. Cara kita mengucap syukur itu dengan ibadah. Ya, dengan ibadah kalian datang ke sini. Kenapa? Kalian sepanjang hari 24 jam sekarang diberi nafas, per detiknya berapa oksigen yang kalian hirup? Kalau hitung-hitungan, ya kan? Nah, dengan kita beribadah itu salah satunya bukan di gereja aja. Kalian berdoa waktu pagi bangun tidur itu sama juga kalian beribadah. Ya, kalian berdoa mengucap syukur. Jadi kalau kalian ibadah itu bukan untuk mendapat sesuatu, tapi karena kalian sudah diberi oleh Tuhan. Tadi ayat kenapa? Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Karena kasih karunia
sudah diberikan kepada kita melalui kayu salib. Ya, jadi kalau kita ibadah jangan mau kita nanti biar saya pintar deh, biar saya nanti sukses, enggak. Tapi karena kalian sudah belajar mengucap syukur. Ya. Yang kedua tadi ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegang diri. Tuhan tidak senang sama orang sombong. Tuhan tidak senang sama orang sombong. Manusia itu terbatas. Jangan memegangkan diri. Oh saya bisa. Oh saya kuat. Oh saya pintar. Saya bisa menyelesaikan semuanya. Saya bisa dapat ini, saya dapat itu. Semuanya itu dari Tuhan, bukan hasil kerjamu. Oh nggak bisa deh. Oh saya dapat nilai 1 ranking 100 dari 100. Nilai 100 ranking 1 itu karena saya belajar. Sombongnya keluar. Ya. Otak siapa yang buat kalian? Yang buat Tuhan Yesus. Ya. Bapa kita di surga yang menciptakan kita. Kalau kalian punya otak, walaupun Tuhan tidak mau nyantik kepintaran buat kalian, tidak akan pintar. Saya punya teman kuliah, orangnya biasa-biasa aja. Belajarnya pun banyak main. Kalau teman dekat juga sih masuk sama-sama bikin program. Dia senang main ke kos saya, karena saya punya komputer. Kakaknya dosen di situ juga. Anaknya nyantai aja, kalau kuliah pun dia condong lebih banyak. Cuma nulis pun gak banyak. Buku tulisannya tuh gak banyak, korek-korek. Tapi dia lihat, ya korek-korek cuma gitu doang. Ya, terus saya bilang, pas ujian kok nilainya dia bagus. Udah gitu, dia yang ngumpul terus. Kamu makan nasi atau makan buku? Ada saya gitu kan? Ya udah lah, makan nasi lah kata dia. Mainnya main. Ke tempat saya tuh sudah ngajarin program. Belajar program. Tunggu dulu. Kita main game dulu yuk. Mana kan anak-anak ini? Betul kan? Ayo main game dulu. Tapi apa? Karena Tuhan kasih dia kecerdasan hikmat. Hanya cuma mendengarkan dosennya berkata-kata, dia bisa nangkap. Bahkan dia bisa, ya kalau bikin program, dia punya jalurnya gitu. Kadang saya nggak masuk jalurnya dia, tapi dia bisa masuk. Dia bisa ya. Situ saya udah nah itu cuma beda-beda istilahnya tuh. Cuma beda koma lah kalau di bahasa program itu, kalau bahasa tulisan beda koma. Udah berubah. Saya benar kan? Anaknya biasa-biasa aja, belajar itu juga. Tapi Tuhan kasih dia kecerdasan. Ya, janganlah kita bermegang diri. Apalagi kalau kita sudah punya nanti kalian sukses, jadi menteri, jadi orang pejabat, saya doakan kalian sukses. Ingat ada yang lebih tinggi dari kalian. Ya, ada yang lebih tinggi dari kalian. Jadi janganlah kalian bermegang diri, karena semuanya itu hasil dari Tuhan. Ya. Kita hidup sampai saat ini pun karena Tuhan. Mengikut Tuhan buat kalian susah atau mudah? Oke, mengikut Tuhan susah atau mudah? Susah. Dia jujur dia susah. Mengikut Tuhan susah atau mudah? Yus. Gampang. Ayo, siapa lagi mau jawab? Bang Amin. Dua pilihan. Mudah atau susah? Susahnya itu apa yang berdiri sendiri? Pilih dua, pilih satu, maksudnya susah atau mudah. Buat lagi ya, tadi saya ngambil pertanyaan ini karena apa ya? Saya ingin bukan menguji, istilahnya ingin berbagi. Kalian itu susahnya di mana, mudahnya di mana. Nah, apa yang saya dapat, ya, mengikut Tuhan itu susah kalau kita, ya, tidak mengikuti kehendak Tuhan, tapi mengikuti kehendak diri kita sendiri. Itu akan merasa susah. Kalian bangun pagi harus berdoa, harus baca firman. Nanti
siang-siang kalian harus lagi diingatkan baca firman, malam berdoa. Ya, jadi saya ingat nih, saya pernah lihat di YouTube, siapa ya namanya itu saya lupa. Dia bukan ustaz tapi dia masuk di dalam TV juga. Dia punya pemakan stand comedy, dia punya teman stand comedy orang Katolik. Ya, pernah nonton banget kita. Dia itu istilahnya paling sebel sama orang Kristen. Karena orang Kristen mengkristenkan gitu. Ternyata waktu dia kenal sama temannya itu yang sesama di asrama kan, ternyata berubah total dia paradigmanya. Kenapa? Yang tadi saya bilang, ya kalau kita mengerjakan kehendak Tuhan, itu akan mudah. Nah, orang Katolik ini kan karena sekamar, sebarang, melihat setiap saat apa yang dia lakukan. Jadi dia ngomong gini, saya sholat aja 5 waktu. Dia memang ibadahnya cuma hari Minggu kata dia. Saya lihat cuma hari Minggu, saya 5 waktu. Tapi yang saya saluti, kita kalau makan pun belum tentu sembahyang, tapi mereka sembahyang. Itu sudah jadi poin buat kesaksian kita. Jadi mudah kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan. Sulit itu kalau kalian tetap mengikuti keinginan kalian. Ada cara yang saya dapatkan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Yang pertama, ini yang cukup berat. Berjalan memikul salib. Salibnya di sini gede, tapi enteng nih. Jalan kemana-mana bawa salib kayak gini. Bukan. Pakai kalung salib. Bukan. Berjalan memikul salib. Ya. Kata salib itu bukan yang kalian misalnya nih memikul salib kesusahan yang kalian buat sendiri, bukan. Saya misalnya kesusahan yang tiba-tiba, bukan, itu bukan memikul salib. Aduh, saya nggak bisa pelayanan modern lagi pilek. Salibnya Tuhan, salib dari Tuhan disepelekan pelayanan kapital. Bukan, itu bukan salib, teman-teman. Kalian naik kesini naik motor banyak kempes di jalan mendorong. Aduh Tuhan, saya harus dorong itu salib. Saya pengen ke gereja kok, tapi malah bannya bocor. Apalagi bensinnya habis. Untung udah enggak. Ya. Coba kalau dorong kekeknya, kayak kita tahun baruan ini kan dorong lah dari Sakwa sampai mana itu? Karena bensinnya habis. Ya. Itu bukan memikul salib. Memikul salib adalah kalian mematikan keinginan kalian, kehendak dunia kalian. Kenakalan remaja yang saat ini sudah melonjak keren banget. Ya, melalui dari smartphone, dari pergaulan kalian, dari tongkrongan kalian. Ya, paling gampang itu rokok. Saya nggak melarang kalian merokok. Itu tanggung jawab kalian. Tapi Tuhan mengajarkan kita ini adalah baik Allah, baik yang kudus. Ya, janganlah kau merusak dengan hal-hal yang dirusak. Secara dunia pun rokok itu rusak. Ya, merusak tubuh ini. Tuhan sudah menciptakan begitu baiknya. Saluran kemana, usus kemana, sel-selnya kemana, semua sudah dibuat sama Tuhan. Kenapa kita rusak? Minum-minuman beralkohol, terus pornografi itu paling gampangnya anak laki-laki nih hati-hati. Ya, paling gampang di smartphone. Saya buka web apa aja langsung tombol. Kalau nggak pornografi, judi online, ya poker, kalau nggak bola. Nah, ini jebakan dunia ini. Jangan kita ikut terus dikasih obat. Pil kecil itu warnanya orange atau apa. Nanti kalian apply, enak. Ya sekarang gratis. Tapi nanti kalian sudah masuk, akan kalian yang akan terkurung, kalian akan istilahnya terbawa ke sana terus. Semuanya akan dibeli, semuanya akan dijual. Ya, kalian jangan kenal orang tua. Apalagi coba
yang kalian harus matikan. Cara memikul salib itu mematikan keinginan kalian. Main HP seharian full. Siapa di sini? Kekeng sama Joko. Jangan menunjuk diri sendiri ya. Saya mainan HP full, tapi ada waktunya main game, adanya saya waktunya posting Facebook, ada waktunya saya ngulik firman Tuhan, saya catat kata-kata bijak. Ini makanya saya minta tablet buat apa? Saya tulis semuanya di sini. Enak. Ya, ringkasan-ringkasan saya dapat saya susun di sini. Jangan HP itu untuk kenikmatan kalian sendiri, keinginan kalian sendiri. Nasihat pun saya batasi. Ya, walaupun sampai ada yang bilang teman-teman masih di password, HP-nya tasnya itu masih di password sama saya di PIN. Ya, dia harus minta PIN ke saya. Maka kami. Karena dia sebenarnya umumnya sudah harus pakai HP, tapi saya kasih password. Ya. Saya mulai ajarkan, ayo baca kita, habis pagi baca kita 10 ayat 10 ayat. Walaupun mungkin hanya baca saja mereka, tapi lama-lama kan masuk. Apalagi kalau kalian nggak tahu si Leo kalau belajar bagaimana. Yang saya tahu kalau saya menghafal itu saya baca Tuhan kau sempurna, mari masuk gerbangnya. Segala Tuhan kau sempurna. Saya baca sambil ngomong, lama-lama masuk kan, kerekam di dompet lama-lama. Nah, makanya saya begitu, ayo saya paksa. Nah, HP itu tuh, mungkin kalian nggak merokok, kalian nggak minum nggak obat-obatan, itu HP itu sama, nggak jauh beda. Malah kalau istilah pornografi, apa yang saya dapat, dia lebih kejam daripada rokok dan minuman. Otaknya ini akan lebih kejam kalau kalian sudah masuk ke sana. Ya, jangan sampai masuk ke sana. Nah, main HP boleh, nggak salah, tapi jangan berlebihan. Baca Alkitabnya ada enggak? Ada enggak? Main point blank, GGM sampai berapa jam? Baca Alkitab enggak pernah. Saya lihat di TikTok apa di IG. Ada yang orang bikin tanyaan logo SMP. Tuturi ada, ya nggak ada yang tahu tuh anak-anak sekarang. Tapi ditanyain point blank apa GGG, saya aja nggak tahu logo itu apa. Banyak jawabnya apa itu ya? Logo SD, logo SMP, logo SMA. Ya ampun Tuhan. Tuhan. Karena apa? Karena kalian seringnya melihat seperti itu. Point blank, gini, gimana mau yang masalah Alkitab? Gimana kalian mau pikul salib? Jangan hanya ditunjukkan, saya mengikuti Tuhan Yesus dengan masalah yang kecil lagi seperti itu. Ya, nggak masalah TikTok kan boleh, apalagi kalau TikTokannya kalau lagunya rohani. Ya bidai. Ya, joget kayak lagu yang satu-satu Senin Selasa, aku anak raja. Nah, itu dibikin gerakannya anak raja seperti apa? Ya. Matius 10 ayat 38. Saya bacakan. Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah, barang siapa tidak memikul salibnya, keinginan kalian itu, kehendak kalian itu dimatikan. Tapi kehendak Tuhan yang ada di dalam hidup kalian, kalian akan jadi berkat. Dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ya, yang kedua, tujuan mengikuti Tuhan Yesus. Tujuan mengikuti Tuhan Yesus, motivasi mengikuti Tuhan itu apa? Jangan kita ikut Tuhan untuk mencari hidup, ya, untuk mencari hidup. Tetapi hiduplah di dalam Tuhan. Ikut Tuhan itu bukan tadi yang saya sebut biar kaya, biar pintar, biar dapat cowok ganteng, dapat cewek cantik. Bukan. Ikut Tuhan bukan seperti itu. Biar terkenal, ya. Apalagi
itu sama juga mencari kehidupanmu sendiri. Ya, kalau di kota itu, pelayan-pelayan Tuhan keren-keren, main musiknya, biar terkenal, kelihatannya indah. Enggak apa-apa kalau buat memuliakan Tuhan, enggak apa-apa. Enggak salah, enggak dosa. Tapi kalau sudah punya motivasi, wah saya main pas paling keren. Apalagi kalau itu untuk kehidupannya. Jadi main musik di gereja itu untuk pekerjaan. Ya, itu bahaya. Di kota itu banyak main musik. Buat saya pribadi, saya kurang setuju. Main musik itu buat pekerjaan di gereja. Tapi kok, jadi gini, pekerjaannya bukan satu gereja, tapi gereja lain. Jadi hari Minggu misalnya Leo main bass. Minggu di pagi main bass di Pantai Kosta. Nanti jam 10 main di GKP. Dapat uang lagi. Nanti di DB3 dapat uang lagi. Di kota gitu. Saya diceritain teman-teman yang tinggal di Jakarta, Jabodetabek seperti itu. Jadi bermain musik nggak salah sebenarnya, nggak salah. Tapi motivasinya yang salah. Ya, kalau kalian main musik untuk pelayanan, benar-benar pelayanan, nggak apa-apa. Ya. Kalian malah kalau buat kalian memang harus diberi. Buat apa? Kalian ke gereja pakai apa? Yang melayani ya, yang melayani. Bukan kalian yang melayani. Ya. Ini saya identik yang melayani dulu. Ke gereja pakai apa? Pakai bensin yang jauh-jauh. Kalau Abi pakai perahu. Ya. Udah siap perahu belum? Ganti tuh Iklan. Cuma negara udah mau baju. Enggak, terjadi udah berhenti. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kehidupan ada di tangan Tuhan, baik di bumi ataupun di kehidupan nanti. Jadi jangan cari kehidupan itu sendiri. Ya, berubah. Ayo teman-teman nih, jangan kuplek-kuplek kalian di situ-situ aja nggak ada perkembangan. Yang melayani, mulai bersaksi di depan. Kalau takut bawa firman, tapi saya ya sebenarnya sudah bisa-bisa ya. Yang dulu ujian ya serius, Dewi Kartika, Dewi Subakti, sudah bisa bawa renungan di tempat sini. Kalau bisa nih kalian mulai di sekolah minggu. Ya kita gilir aja ya. Buat yang udah besar, ya, yang udah besar jangan kami ibu gembala, bapak gembala rekomendasi ya, nggak sembarangan juga. Nanti kalian kasihnya 5 roti, 2 ikan jadi 4 roti, 3 ikan, bahaya kan? Ya kan? Rekomendasi dulu, harus ada rekomendasi. Nah, ini yang kita perubahan ya. Jadi kalian yang pertama tadi ya mengikut salib, kedua punya motivasi apa dalam mengikut Tuhan. Ya, nah kalau kalian bertahan dalam pencobaan-pencobaan yang kalian alami, uji, kalian akan dapat kehidupan dari Tuhan. Bukan kehidupan di sini, tapi kehidupan nanti. Yang di sini gak usah di setelah saya jalani aja dengan kehendak Tuhan. Yang dipentingkan kehidupan yang di atas. Ya, yang ketiga, kita belajar setia mengikuti Tuhan. Itu harus setia. Abigail harus setia dan kasih. Setia, jangan kiri kanan kiri kiri, jangan bimbang kiri kanan kiri kiri. Manusia itu identik tidak setia walaupun ada yang setia. Oh, enggak. Tapi Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus itu selalu setia. Ya. Jangan nangis, Mi. Tuhan kita itu setia, teman-teman. Ya.
Kesetiaannya itu tidak ada batasnya, ya, tidak ada batasnya. Manusia itu akan terbatas, ya. Kasih atau setianya akan terbatas. Mazmur 57 ayat 10 atau ayat 11 di sininya. Kalau Alkitab di smartphone kan ada dua, itu yang 10 atau 11. Di atasnya. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Kasih setiamu besar sampai ke langit, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas. Kita harus setia dalam hidup Tuhan, karena Tuhan sudah setia dulu. Ngasih kalian matahari, ngasih kalian air, ngasih kalian udara. Itu kesetiaan Tuhan. Kalau Tuhan lupa bisa detik, gimana coba? Aduh lupa, saya pakai oksigen dulu kan, cetik. Sedunia dimatiin oksigen, cetik. 1 detik itu, wah, COVID aja udah obat mati kayak sekarang, ya. Jangan takut dalam segala hal, ya. Jangan takut dalam segala hal. Benar? Benar kan? Ya. Jangan takut dalam segala hal. Apalagi takut sama hantu. Apalagi apa? Ya. Jangan takut dalam segala hal, harus berani. Takut itu cuma sama Tuhan. Ya, bukan jangan takut ini kalian nggak takut. Saya nggak takut sama orang tua, saya berani. Nah, itu bukan. Maksudnya kalian bertindak, melakukan sesuatu apapun itu jangan takut. Oh saya mau ngambil kuliah jadi ini, sebabnya mau kuliah. Saya mau ngambil kuliah di ITB. Saya harus berani, saya nggak takut. Diterima nggak terima, saya pasti diterima. Ya, jangan takut. Leo habis lulus, saya mau kerja di perusahaan ini. Bertindak, jangan takut. Karena apa? Karena sesuatu yang kalian takuti, ya, itu malah yang akan terjadi. Sesuatu yang kalian takuti malah akan terjadi. Itu ada yang berkata seperti itu. Jangan takut sama selain Tuhan. Nah, Tuhan itu bukan ditakuti seperti itu yang kalian takut-takutin itu yang di film-film tuh, dibohong-bohongin kalian itu. Ya, mau aja di film-film ditakut-takutin. Jangan takutnya seperti itu sama Tuhan. Tapi takutnya hormat. Bukan asal siapa. Bukan. Tapi takutnya yang hormat sama Tuhan. Ya, mengikuti kehendak Tuhan. Bukan takut karena Tuhan nanti menghukum saya. Enggak, Tuhan itu nggak pernah menghukum kita kalau kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan itu tidak akan kasih hukuman kecuali di waktu masa-masa perjanjian lama. Itu Tuhan kasih langsung. Tapi sekarang karena besar kasih karunia-Nya buat kita, ya, Tuhan itu setia. Bahkan setianya itu berawal dari perjanjian yang dia bersama Abraham, ya, Musa. Dia akan memimpin bangsa Israel sampai saat ini. Bangsa Israel yang saya tahu 5-10% itu tidak percaya sama Tuhan Yesus. Sok yang tercing itu, dia tidak percaya bangsa Israel dengan Tuhan Yesus. Ya, di sana banyak agama, ada agama Yahudi, ada agama yang lainnya. Ya, yang Kristen seperti kita itu cuma 5-10. Tapi Tuhan masih kasih karunia-Nya melekat pada bangsa Israel. Karena perjanjiannya sampai anak cucumu, kerajaanmu, bangsamu akan kokoh. Ya, teknologi Israel gila-gila. Kalian lihat aja di Google. Ya,
Di padang pasir mereka bisa punya tumbuhan yang segar, buah yang segar. Di padang pasir tuh. Masalah perang, senjata paling komplit. Ya, saya nggak bangga-banggain masalah bangsa Israel, tapi ini saya banggakan itu perjanjian yang sudah ditulis. Dan kita pun termasuk secara rohani, kita punya perjanjian sama Tuhan. Tuhan mau kasih. Jadi mari kita mengikut Tuhan. Ya, ikut Yesus, belajar memikul salib, matikan kehendak kalian, utamakan kehendak Tuhan. Kedua, tujuan mengikuti Yesus bukan untuk mendapat berkat, tapi karena kita mau mengucap syukur. Ya, ketiga, belajarlah setia. Jangan lirik kanan, lirik kiri. Saya undang pemain musik, kita akan akhiri firman Tuhan, kita akan pujian kekuatan jiwa. Langsung masukkan. Masuk jalan rencanamu Bapa.
tinggalkan keinginan-keinginan dari kami, keinginan-keinginan dunia kami Tuhan. Untuk Tuhan menuju keinginan kehendak-Mu ya Bapa. Ajarkan kami untuk tetap setia sampai akhir hidup kami untuk mengikut Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti bicara, tapi Roh Kudus yang akan menerangkan, yang akan menjelaskan di dalam kehidupan setiap anak remaja di tempat ini, yang hadir Bapak yang melihat secara baik Tuhan. Biar rahmat Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka ya Bapak. Berkati Tuhan untuk Kosi, berkati untuk Fikri Tuhan, berkati juga Tuhan Doko, berkati untuk Ketona Tuhan, berkati untuk Sergius, berkati Tuhan untuk Bang Rian, berkati untuk Leo, berkati Tuhan untuk Abigail, berkati untuk Cahya, berkati untuk Flora Tuhan. Kau juga berkati ya Tuhan untuk ya Bapak Bapak. Kau berkati untuk Sisinta, kau berkati juga Dewi Subakti, untuk Tasya Esther, bahkan kami sisi pastor ini. Berkati kami dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Masa depan mereka Tuhan ada di dalam tangan. Kerinduan cita-cita mereka ada di dalam tangan. Engkau yang akan memberikan mereka cita-cita yang cemerlang. Engkau akan memberikan mereka kesuksesan karena mereka adalah anak-anak-Mu. Mereka belajar untuk mengikut Engkau dalam kehidupan mereka Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah Tuhan. Kami akan pulang. Sertai kami sepanjang malam ini Tuhan. Penjagaan perlindungan malaikat menyertai kehidupan kami semuanya Tuhan. Bahkan besok pagi Tuhan kami berdoa untuk ibadah raya kami, untuk ibadah minggu besok pagi, ibadah malam minggu Tuhan kami berdoa untuk pelayan-pelayan mau rapi kejama. Engkau hadir Tuhan, hadirat menurut biar Tuhan kami menerima berkat-berkat dalam ibadah kami besok ya Bapak. Bahwa kami setiap anak-anak remaja dan pemuda Tuhan hadir untuk kami merasakan sukacita, merasakan kebenaran firman ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari. Berkati kedua orang tua kami, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati juga Tuhan untuk perjalanan Bapak Ibu Gembala kami Tuhan yang mereka sedang berada di luar kota menghadiri acara di sana. Tuhan Kau sertai ibadah Kristus bersama rombongan dengan selamat tanpa kekurangan apapun juga ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan.